Sekarang kita mulai untuk memposting dari jurnal ke buku besar, yang mana pada prinsipnya ketika kita melakukan posting ini harus mengisi sedetail mungkin apa yang ada dalam buku besar, termasuk dari tanggal, deskripsi, ref, debit, kredit, kemudian saldo, debit dan kredit. Juga dalam jurnal di sini ada terdapat ref yang jangan lupa untuk saudara isikan, karena itu merupakan salah satu unsur dari penilaian uji kompetensi. Dan perlu saudara pahami bahwa dalam melakukan posting untuk buku besar pembantu itu adalah berdasarkan tanggal. Tapi nanti ketika kita melakukan posting buku besar umum, dia akan diposting di akhir bulan. Jadi diambil tanggal 31. Sedangkan untuk pembantu tadi berdasarkan tanggal transaksi. Sekarang kita akan mulai terlebih dahulu untuk posting besar umum, di mana di sini nanti posting buku besar umum akan dilakukan setiap akhir periode ya, sehingga nanti tanggalnya di sini semua tanggal 31, dan dapat dilihat di sini untuk masing-masing akun sudah terdapat saldo awal ya. Saldo awal ini sudah berasal dari neraca saldo awal. Dapat kita lihat di sini ya, ini contoh cash in bank ya, 42770. 42770 dan seterusnya. Akan lebih mudah sekarang kita posting per jurnal, dimana di sini kita mulai dari jurnal pembelian atau purchase jurnal. Dalam purchase jurnal di sini ada 3 akun. Nih, akun di debit ada 2, merchant inventory dan paid-in. Kemudian di kreditnya ada 1 yaitu akun payable ya. Nanti yang akan kita posting adalah jumlahnya ini. Jadi jumlah yang sudah kita totalkan ini. Pertama, karena di sini akunnya merchandise inventory, maka kita cari buku besar untuk merchandise inventory. Ya, ini merchandise inventory ya. Di mana di sini saldo awal sudah ada 520 jutaan. Kemudian kita masukkan ini di sebelah debitnya, jumlahnya 1,017.600. Maka tanggalnya kita buat di sini tanggal 31. Kemudian untuk deskripsi ya, ini bisa kita buat asalnya dari mana. Maka dapat kita tuliskan di sini dari purchase jurnal. Kemudian untuk ref kita kosongkan dulu. Kemudian jumlahnya tadi di sebelah debit ya. Debit ini 1,017.600. Kita masukkan di debit. Dan sekarang kita hitung saldonya, karena di sini sebelumnya sudah ada di sebelah debit, kemudian ini masuk lagi di debit, maka ditambahkan menjadi 1.537.600 juta. Kemudian untuk ref ini menunjukkan bahwa data ini yang sudah kita input berasal dari mana sumbernya. Kan dapat dituliskan di sini. Tadi ini berasal dari purchase jurnal halaman 1 ya. Kan dapat dibuat di sini, kita singkat saja ya menjadi PC01 ya. Artinya data ini berasal dari purchase jurnal halaman 01. Kemudian di dalam jurnal pembelian ini ada akun number. Ini harus kita isi juga. Kita isi sama dengan kita isi sesuai dengan akun ini. Buku besar merchandise inventory 11500. Ini menandakan bahwa jumlah ini sudah diposting dalam buku besar dengan nomor akun ini. Ingat bahwa ini merupakan salah satu unsur penilaian, meskipun terlihat sepele ya, hanya akun number, dan di sini hanya PC01, namun ini merupakan unsur untuk menilai kompetensi Anda. Nah, jangan lupa setiap ref dan akun number di sini harus diisi. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, di sini ada paid-in ya, paid-in. Kita cari akun paid-in. Ya, ini paid income ya. Kemudian paid-in, tanggalnya kita buat tanggal 31. Kita buat berasal dari purchase jurnal. Di sebelah debit, ini debit ya, di debit sama dengan kita masukkan jumlahnya ini. Kemudian
Karena saldo awalnya 0, berarti saldonya sekarang tetap sebesar yang kita masukkan tadi, 101.760. Dan jangan lupa untuk ref di sini kita buat berasal dari PC 01. Nih, halaman 1 ya. Jadi kita tulis di sini PC 01. Dan di jurnal pembeliannya jangan lupa di sini kita buat juga nomor akunnya sama dengan 21600, menandakan bahwa jumlah ini sudah diposting ke dalam buku besar nomor akunnya. Kemudian selanjutnya di sebelah kredit di sini ada akun payable ya, akun payable. Kita cari buku besar untuk akun payable. Ini akun payable. Ya, kita buat tanggalnya tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat dari berbasis jurnal. Kemudian jumlahnya di sebelah kredit kita masukkan di sini kredit sama dengan 119.360. Sebelumnya sudah ada saldo awal di sini 69.300, maka kita tambahkan karena sama-sama di kredit ya, menjadi 1188660. Kemudian jika sudah, jangan lupa untuk revisi di sini kita PC 01 ya, artinya dari purchase jurnal halaman 01. Dan di jurnal pembelian juga jangan lupa dimasukkan kode akun untuk akun payable 2110. Ini di sini sudah diposting ke dalam buku besar dengan kode akun ini. Jika untuk jurnal pembelian atau purchase jurnal sudah selesai, kita lanjut ke sales jurnal, jurnal penjualan. Dimana di sini ada 3 akun juga. Di debit ada 1 akun yaitu akun receivable, kemudian di kreditnya ada sales of merchandise dan paid out. Ya. Maka kita cari yang pertama untuk akun receivable dulu. Oke, akun receivable ya. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat dari sales jurnal. Kontraf kita kosongkan dulu. Jumlahnya ini di sebelah debit ya. Kita klik sama dengan kita masukkan jumlah ini total. Di enter 941.600 dan sebelumnya sudah ada saldo awal di debit maka ditambahkan sama dengan menjadi 1027400. Kemudian untuk ref jangan lupa diisi. Ini berasal dari sales jurnal halaman 01. Maka di sini kita ketik aja SJ01. Kemudian jangan lupa di sales jurnal sini jangan lupa isi juga untuk kode akun ini sama dengan 11300. Ini menandakan bahwa jumlah ini sudah diposting ke dalam buku besar dengan kode akun ini. Kemudian untuk yang di kredit ada sales of merchandise atau sales atau penjualan. Maka kita cari untuk jurnal penjualannya. Maka kita cari untuk buku besar penjualan atau sales. Ya, ini sales ya. Kita buat tanggalnya tanggal 31. Kemudian sama dengan dari sales jurnal. Kemudian jumlahnya di sebelah kredit. Ya. Di kredit. Dan sebelumnya sudah dari kredit maka ditambahkan 1359300. Dan jangan lupa di sini untuk ref diisi SJ01 ya, dari sales jurnal halaman 01. Dan di sales jurnalnya juga jangan lupa diketikkan kode akunnya menunjukkan bahwa jumlah ini sudah diposting dalam buku besar nomor ini. Dan yang kedua paid out ya, paid out atau paid outcome. Ini paid outcome ya, kita buat tanggalnya tanggal 31. Ini dari sales jurnal, jumlahnya di kredit. Saldo awalnya kosong, berarti saldo akhirnya menjadi di kredit sekitar 85.600. Untuk revisi sales jurnal 01 dan di sales jurnalnya juga diisi kode akunnya.
Jika untuk sales jurnal sudah selesai, sekarang kita lanjutkan ke jurnal atau jurnal umum. Dimana di sini yang pertama ada akun untuk cost of goods sold ya, atau harga pokok penjualan. Kita cari buku besar untuk cost of goods sold. Nah, ini dia cost of goods sold ya. Tanggalnya kita bertanggal 31. Ini asalnya dari General Journal. Kemudian untuk ref kita kosongkan dulu. Jumlahnya ini di sebelah debit ya, 231.500, maka kita masukkan di debit. Dan saldo awal sebelumnya di sebelah debit, maka sama-sama debit kita tambahkan. Ya, menjadi 545.600. Dan untuk ref jangan lupa diisi, karena asalnya ini dari General Journal, kita singkat GJ ya, GJ 01. Dan jangan lupa untuk post ref di sini juga diisi dengan kode rekening besar cost of goods sold, menandakan bahwa jumlah ini sudah diposting dalam buku besar nomor itu. Kemudian yang kedua di sini ada Merchandise Inventory. Kita cari buku besar Merchandise Inventory. Ini Merchandise Inventory ya, tanggal 31. Deskripsinya kita buat General Journal, kemudian jumlahnya di sebelah kredit ya, kredit ini. Nah, kita masukkan di kredit. Berarti sekarang untuk saldonya sebelumnya di debit, sekarang masuk di kredit, berarti dikurang. Maka tinggal 1.306.100. Dan jangan lupa untuk ref diisi di sini berasal dari GJ01. Kemudian di jurnal umum juga kasih kode akun atau nomor akun ya, menandakan bahwa jumlah ini sudah diposting dalam buku besar dengan kode. Kemudian yang kedua di sini ada sales return, maka kita cari buku besar untuk sales return. Sales return ya, tanggal 31 ya. Deskripsinya kita buat General Journal, kemudian jumlahnya di sebelah debit ya, sebelah debit. Saldo awalnya kosong, berarti inilah menjadi saldonya. Jangan lupa untuk ref diisi dengan GJ01, dan di jurnal umumnya juga diisi sesuai dengan kode akunnya. Kemudian di sini yang kedua ada path outcome. Kita cari buku besar untuk path outcome. Ini tanggalnya 31. Kita ketik deskripsinya dari General Journal. Kemudian jumlahnya di sebelah debit. Ada debit 5 juta. Maka sekarang saldonya menjadi, karena debit dengan kreditnya dikurangnya 80.600. Jangan lupa untuk ref diisi di sini GJ01, dan di sini diisi sama dengan kode akunnya 21500. Kemudian yang di kreditnya di sini akun receivable ya, maka kita cari buku besar untuk akun receivable. Ini akun receivable, tanggalnya kita buat tanggal 31 dari General Journal, kemudian jumlahnya di sebelah kredit. Saldo sebelumnya di debit, sekarang di kredit, jadi kurang. Dapat sisanya tinggal 972.400. Dan jangan lupa untuk ref diisi di sini GJ01. Kemudian dalam jurnal umum juga diisi. Kemudian di sini ada lagi Merchandise Inventory. Kita cari buku besar untuk Merchandise Inventory-nya. Ini tanggalnya kita buat tanggal 31. Oke, dari General Journal. Kemudian jumlahnya di sebelah debit, ini debit ya, debit karena retur.
kemudian sekarang menjadi bertambah, saldo ditambah dengan menjadi 1350600. Dan jangan lupa di sini kita buat juga GC01. Kode akun dimasukkan dalam ref di jurnal umum. Dan yang terakhir cost of goods sold, yang terakhir untuk tanggal 7 ya. Kita cari cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Tanggal 31 di General Journal di sebelah kredit. Saldonya sekarang tinggal, karena sebelumnya di debit sekarang masuk di kredit, kurang tinggal 501.100. Dan jangan lupa untuk kolom ref diisi GC01, General Journal halaman 01. Kemudian di jurnal umumnya jika kita masukkan kode akunnya. Kemudian berikutnya tanggal 11 ya. Tanggal 11 di sini akun payable, kita cari buku besar untuk akun payable. Ini akun payable ya, tanggal 31. Kita buat keterangannya dari General Journal. Kemudian jumlahnya di sini akun payable-nya di sebelah debit karena retur ya. Maka saldonya sekarang, karena sebelumnya di kredit, ini ada masuk di debit, jadi kurang. Tinggal 1,143,560. Dan jangan lupa untuk ref diisi di sini GC01. Kemudian ref dalam jurnal umum juga diisi sesuai dengan kode akun untuk akun payable. Kemudian ada Merchandise Inventory. Kita cari buku besar Merchandise Inventory. Tanggalnya 31, berasal dari jurnal umum atau General Journal, di sebelah kredit ya, sebelah kredit sama dengan 41 juta. Maka saldonya sekarang karena ini di kredit dikurangkan 1.309.600. Jangan lupa di sini ditulis GC01. Kemudian dalam jurnal umumnya juga jangan lupa masukkan kode akun. Kemudian di sini ada lagi paid income, maka kita cari buku besar untuk paid income-nya. Ini ya, tanggal 31 General Journal. Kemudian jumlahnya di sebelah kredit 4.100.000. Saldo sebelumnya di debit, sekarang masuk di kredit, berarti dikurang 97.660. Kemudian refnya juga diisi GC01. Dalam jurnal umum juga masukkan kode. Kemudian yang tanggal 13 ya. Tanggal 13 di sini cost of goods sold dengan Merchandise Inventory. Ya, kita cari buku untuk cost of goods sold-nya atau harga pokok penjualan. Ya, ini tanggalnya 31 dari General Journal. Kemudian jumlahnya tadi di sebelah debit ya, 180 juta ini. Sekarang saldonya bertambah karena sebelumnya di debit masuk lagi di debit menjadi 681.100. Jangan lupa di sini dimasukkan GC01 dan dalam jurnal umum juga jangan lupa dimasukkan kodenya. Kemudian yang kedua punya di sini Merchandise Inventory. Kita cari buku besar untuk Merchandise Inventory-nya. Ya, ini tanggal 31 bahwa ini dari jurnal umum ya. Kemudian jumlahnya di sebelah kredit ya, 180 juta.
Dan sekarang saldonya menjadi ini karena debit, sekarang masuk di kredit dikurang 1.1296.100. Kemudian untuk ref jangan lupa diisi BC01 dan dalam jurnal umum juga diisi sama dengan kode akunnya. Kemudian selanjutnya tanggal 18 ini cost of goods sold lagi. Tanggal 31 dari jurnal umum, kemudian jumlahnya di sebelah debit 146 juta, maka saldonya sekarang menjadi sama debitnya ditambah ya 827.100. Kemudian jangan lupa untuk ref BC01 dan dalam jurnal umum juga dimasukkan kode akunnya. Kemudian kita cari untuk buku besar Mercedes Inventory. Tanggal 31 ini dari General Journal, jumlahnya di sebelah kredit 146, dan sekarang saldonya kita kurangkan karena sebelumnya di debit, ini di kredit, tinggal 983.600.000. Kemudian ref jangan lupa dimasukkan di sini BC01. Dalam jurnal umum juga dimasukkan kode akun dari Mercedes Inventory. Kemudian sekarang tanggal 27 ada cost of goods sold lagi. Satu dari General Journal sama ya, di sebelah debit sebesar 366. Jadi saldonya sekarang bertambah karena sama-sama debit. Dan jangan lupa untuk ref diisi di sini GC01. Dalam jurnal umumnya juga dimasukkan kode akun dari cost of goods sold. Kemudian Mercedes Inventory tanggal 31 General Journal, di sebelah kredit 366. Jadi saldonya sekarang berkurang ya, karena debit dikurang kredit ya, tinggal 617.600. Jangan lupa untuk ref diisi BC01. Kemudian di jurnal umum juga diisi sama dengan 1.500. Kemudian untuk yang dari jurnal umum sudah habis. Dan selanjutnya kita masuk ke cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Dimana di sini untuk akun yang pertama ada akun cash in bank. Kita cari buku besar ya di cash in bank ya. Kita buat tanggalnya di tanggal 31. Dan untuk description-nya kita buat ya, ini dari cash receipt journal. Kemudian untuk jumlahnya ini di kolom debit ya, kita masukkan di debit sebesar total ini 536.300, sehingga sekarang jumlahnya karena sebelumnya saldonya ini di sebelah debit, kemudian dimasuk di debit ditambah menjadi 579.070. Jangan lupa untuk ref di buku besar diisi ini dari cash receipt journal. Nah, ini kodenya CRJ, kita kodenya CRJ01, artinya berasal dari cash receipt journal halaman 1. Dan untuk akun number di kolom cash in bank ini kita tulis kode akun, menandakan bahwa jumlah ini sudah diposting dalam akun nomor 11100 atau akun cash in bank. Dan selanjutnya untuk yang di sebelah kredit ya, karena di debit cuma ada satu akun, ini yang di kredit. Jadi kredit pertama ini ada akun receivable
yang memiliki kolom ya. Ini ada satu akun receivable, kita cari buku besar untuk akun receivable. Ya ini ya, akun receivable ya. Tanggalnya kita buat tanggal 31 dan untuk deskripsinya kita buat kas receive jurnal. Kemudian jumlahnya ini di kolom kredit ya, kita masukkan di kredit, kita ketik sama dengan dan masukkan jumlah total akun receivable ya 262.900. Dan sekarang kita, karena sebelumnya di debit kemudian ini kredit, kita kurangkan 709.500. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk kolom ref DRC 01 ya, atau kas receive jurnal 01, dan di akun number kolom akun receivable kita tulis kode akun untuk akun receivable-nya, menandakan sudah diposting dalam nomor akun ini. Kemudian untuk akun ini yang order atau akun lainnya ada sales, ada branch outcome, kemudian ada allowance for full debt. Ini kita posting satu persatu. Yang pertama untuk sales, kita cari buku besar sales. Ya, ini sales ya, kita buat tanggalnya 31, keterangannya dari kas receive jurnal. Kemudian untuk jumlahnya ini di sebelah kredit ya, di kredit sama dengan di kredit 242 juta. Kemudian karena sama-sama kredit kita tambahkan 1.601.300, dan jangan lupa untuk ref diisi ya, CRC 01. Kemudian untuk yang di jurnalnya di sini kita isinya di kolom ref ini. Di kolom ref ya, tanda checklist ini kita isi, menandakan jumlah ini sudah diposting ke dalam buku besar sales. Kemudian kita tambahkan lagi satu file outcome ya. Ini file outcome, tanggalnya 31, keterangannya atau deskripsinya dari kas receive jurnal. Kemudian jumlahnya di sebelah kredit ya, sebelah kredit sebesar 24.200. Karena saldo sebelumnya di kredit, kemudian ini di kredit, maka kita tambahkan ya menjadi 104.800. Dan jangan lupa untuk revisi DRC 01 ya, atau kas receive jurnal halaman 01. Kemudian untuk refnya di jurnal penerimaan kasnya juga jangan lupa diisi tanda checklist. Kemudian satu lagi ini untuk allowance for full debt atau cadangan kerugian piutang atau piutang tak tertagih. Ini dia tanggalnya tanggal 31. Untuk deskripsinya kita buat kas receive jurnal, kemudian jumlahnya di sebelah kredit 7.200.000, sama-sama kredit maka ditambah yang menjadi 19 juta. Dan jangan lupa di refnya diisi CRC 01. Kemudian di jurnal penerimaan kasnya tanda checklistnya juga diisi ya, menandakan jumlah ini sudah diposting ke dalam akun allowance for full debt. Kemudian kita lanjutkan ke jurnal pengeluaran kas atau kas payment jurnal, di mana di sini ada akun yang pertama yaitu akun payable. Akun payable, kita cari akun payable. Ya, ini akun payable ya, tanggalnya tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat dari cash payment jurnal. Jumlahnya ini di kolom debit ya, kolom debit 355.300. Karena sebelumnya di sini saldonya kredit,
sekarang masuk di debit berarti dikurang ya, menjadi 788.260. Kemudian jangan lupa untuk ref di sini diisi ya, cash payment journal atau kita singkat CPJ 01, menunjukkan ini berasal dari cash payment journal halaman 01. Kemudian di akun number di bawah total kita masukkan ya, akun dari akun payable, menandakan jumlah ini sudah kita lakukan posting. Dan selanjutnya untuk masih di sebelah debit ini ada order akun ya, pertama dari payable ya, ini dia. Kita masukkan tanggalnya 31, kemudian deskripsinya kita buat dari cash payment journal, jumlahnya di sebelah debit ya, karena masuk kolom debit 2.500.000. Kita masukkan sini sama dengan 2.500.000, karena saldo sebelumnya di kredit dan ini masuk di debit berarti dikurang, tinggal 1.400.000. Dan jangan lupa untuk tab diisi cash payment journal 01. Di jurnal cash paymentnya juga dibuat checklistnya di kolom ref yang menunjukkan ini sudah di posting. Kemudian ya keduanya ada VAT payable, kita cari akun VAT payable. Ini VAT payable, kita buat tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat cash payment journal dan jumlahnya di sebelah debit 1.500.000. Kemudian kita cari saldonya ya, sebelumnya di kredit 500 ini 1.500 berarti 0 ya, kalau kita kurangkan 0 saldonya 0. Kemudian jangan lupa di ref diisi cash payment journal 01. Kemudian di ref jurnal pengeluaran kasnya juga diisi checklist. Berikutnya di sini Bank Mandiri Loan untuk pinjaman bank. Ya ini dia tanggalnya 31, terangannya cash payment journal, kemudian jumlahnya di sebelah debit 16 juta. Kemudian saldo sebelumnya di kredit, ini di debit berarti dikurang, tinggal 285. Dan jangan lupa untuk ref diisi cash payment journal 01, dan di kolom refnya juga diisi di jurnal pengeluaran kasnya. Dan satu lagi di sini ada interest expense ya, atau beban bunga ya, ini interest expense ya, tanggalnya 31. Kita buat deskripsinya cash payment journal, kemudian jumlahnya di sebelah debit 3 juta. Sebelumnya di debit ya, kemudian ini masuk lagi di debit berarti kita tambah ya, menjadi 12.480. Jangan lupa untuk ref cash payment journal atau CRJ 01. Kemudian di ref jurnal pengeluaran kasnya juga dibuat tanda checklist, menunjukkan bahwa jumlah ini sudah dilakukan posting ya. Untuk yang di kolom debit berarti sudah habis. Sekarang kita lanjutkan yang di sebelah kredit ya. Ini ada cash in bank, ya, kita cari akun untuk cash in bank. Ya ini yang paling atas ya, tanggalnya kita buat tanggal 31. Kemudian untuk deskripsinya kita buat cash payment journal, jumlahnya di sebelah kredit ya, ini kolom kredit. Kita ganti sama dengan, kita masukkan totalnya 378.300. Sehingga sekarang jumlahnya, karena sebelumnya di saldonya di debit, ini masuk kredit, berarti kita kurangkan ya 20770. Jangan lupa untuk revisi cash payment journal 01. Kemudian nomor akunnya di bawah jumlah di kolom cash payment journal kita masukkan juga kode akun untuk cash in bank, menunjukkan bahwa jumlah ini sudah diposting ke akun ini. Berarti untuk
cash payment jurnal sudah habis. Dan sekarang kita lanjutkan ke petty cash ya. Di sini, dimana di sebelah debit, di sini ada beberapa akun. Yang pertama advertising expense, kita cari advertising expense. Ini ya, tanggalnya kita buat tanggal 31, deskripsinya kita buat petty cash karena berasal dari petty cash. Kemudian jumlahnya di sebelah debit sebesar 675. Kemudian untuk saldo, karena sebelumnya di debit berarti ditambah. Dan jangan lupa untuk ref, ini petty cash berarti kita buat PC01 ya, artinya ini berasal dari petty cash halaman 01. Dan yang selanjutnya di sini ada expense payable. Expense payable, kita cari buku besar untuk expense payable. Ini dia, tanggalnya tanggal 31. Deskripsinya kita buat petty cash. Kemudian jumlahnya di sini di sebelah debit ya, sebesar 975. Karena saldonya sebelumnya di kredit, sekarang di debit, berarti dikurang ya, tinggal 425. Kemudian kita cari untuk store surplus atau perlengkapan kantor. Ini tanggalnya kita buat tanggal 31 dari petty cash. Kemudian jumlahnya di sebelah debit 900. Sebelumnya di debit, ini masuk di debit, kemudian ditambahkan menjadi 10.700.000. Jangan lupa untuk ref petty cash 01 ya, berasal dari petty cash halaman 01. Dan selanjutnya di sini other operating expense ya. Kita cari buku besar yang sama. Ya ini ya, kita buat tanggal 31, kemudian deskripsinya petty cash, jumlahnya di sebelah debit kita masukkan 500. Kemudian karena sebelumnya di debit, kemudian masuk lagi di debit, kita tambah ya menjadi 9.800.000. Jangan lupa untuk ref, kita ketik petty cash 01 ya, petty cash 01. Dan untuk yang di sebelah debit sudah habis akunnya. Kita lanjutkan yang di kredit ya. Ini ada akun satu, itu petty cash. Nah, kita cari buku untuk petty cash. Ya, ini petty cash ya. Tanggalnya kita buat tanggal 31. Deskripsinya kita buat petty cash. Dan jumlahnya di sini di kredit ya. Kita ambil jumlah total ini di kredit. Sama dengan, kemudian di enter. Sekarang kita hitung saldo, karena sebelumnya ini di debit, saldonya masuk di kredit, berarti dikurang ya, tinggal 6.750.000. Dan jangan lupa untuk ref diisi petty cash 01. Dan di kolom petty cash, buku petty cashnya ini kita masukkan kode akun untuk petty cash, menunjukkan jumlah ini sudah dilakukan posting dalam buku besar. Sekarang kita lanjutkan untuk posting buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Yang pertama untuk akun receivable ya, atau buku besar pembantu piutang, yang mana nanti buku besar pembantu ini akan diposting berdasarkan customer, di mana di sini ada customer yang pertama JB Elect, kemudian Digital Elect, Maju Elect, dan Panin Elect. Data yang diambil nanti pertama dari jurnal penjualan besar jurnal, kemudian dari general jurnal atau jurnal umum, dan dari cash receipt jurnal ya, jurnal penerimaan kas, itu yang berhubungan dengan piutang. Jadi kita posting menurut tanggal. Jadi yang pertama di sini adalah JB Elect. Kita lihat dulu di sales jurnal ada JB Elect nggak? Ada ya. Ini pertama tanggal 18. Kemudian di general jurnal tidak ada. Kemudian di cash receipt jurnal untuk JB Elect ya ada ya, tanggal 3. Berarti ini tanggal 3 yang kita posting terlebih dahulu. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 3. Kemudian untuk description ya kita buat ini penerimaan atau receipt ya. Kemudian
Ini jumlahnya 34.100 dan di kredit ya, di piutangnya di kredit. Jadi kita buat di sebelah kredit sini 34.100. Ya, kemudian untuk saldo, karena sebelumnya ini di sebelah debit, ini masuk kredit, tentu dikurang. 34 dikurang 34.100 ya 0 ya. Kemudian jangan lupa untuk ref di sini ditulis sumbernya bahwa ini berasal dari CRC halaman 01. Ya, ini 01 ya. Berarti CRC 01. Kemudian di kas resip jurnalnya jangan lupa untuk ref juga diisi. Kita buat tanda checklist di sini ya, menunjukkan bahwa angka ini sudah diposting dalam buku besar pembantu piutangnya. Kemudian yang kita cari lagi untuk JPLX ya, tadi ada di sales jurnal, ya ini ada tanggal 18, sudah kita buat di sini tanggal 18. Kemudian keterangannya kita buat sales ya atau penjualan, dan jumlahnya ini di sebelah kredit untuk akunnya, ini 188.100 JPLX. Nah, kita buat di sini sama dengan 188.100. Dan sekarang kita hitung saldo karena sebelumnya 0 saldonya, berarti saldo sekarang sebesar yang baru masuk ini 188.100. Dan untuk ref jangan lupa di sini berasal dari sales jurnal 01 ya. Dan di ref ini juga jangan lupa untuk dibuat checklist menandakan ini sudah diposting. Kemudian selanjutnya setelah JPLX sudah kita masuk ke digital elek, kita lihat ya digital elek ada di sini sales jurnal tanggal 6, kemudian di general jurnal ada ini digital elek tanggal 7, kemudian di kas resip jurnal tanggal 12, tanggal 14 juga ada. Ya berarti kita buat dulu yang tanggal 6 ini ya, dari sales jurnal kita buat tanggal 6. Keterangannya berarti di sini bisa kita buat sales atau penjualan, dan kalau sales ini pasti jumlahnya di sebelah debit ya. Nah, kita masukkan di debit ini. Kemudian sekarang kita hitung saldo, sebelumnya ini di debit, kemudian ini masuk lagi di debit, berarti di sini kita tambahkannya menjadi 314.600. Kemudian untuk ref jangan lupa di sini berasal dari sales jurnal halaman 01 SC01. Kemudian jangan lupa checklist di jurnal penjualannya. Kemudian yang berikutnya di jurnal umum atau general jurnal ini ada kondisi digital elek ya, atas retur. Jadi kita buat di sini tanggal 7. Di sini bisa kita buat keterangannya sales retur ya, atau retur penjualan. Dan retur ini kalau piutang pasti di sebelah kredit, ini di kredit 55 juta, maka kita masukkan di kredit 55 juta. Sekarang berarti saldonya sebelumnya di debit, ini di kredit dikurang, tinggal 259.600. Dan jangan lupa di sini dibuat general jurnal 01 ya. Kemudian setelah general jurnalnya sudah, kita lihat lagi di kas resip jurnal ya, ini ada tanggal 12. Jadi kita masukkan tanggal 12, kemudian keterangannya bisa kita buat resip ya, atau penerimaan. Jumlah piutang kalau diterima pasti dia di sebelah kredit. Ini 184.400. Nah, kita masukkan di sini 184.400. Jadi saldonya sekarang berkurang ya, sebelumnya di debit ini masuk kredit jadi dikurang. Ya, tinggal 79.200. Dan jangan lupa di sini kita buat kas resip jurnal 01, dan di jurnal penerimaan kasnya juga di sini checklistnya jangan lupa dibuat. Kemudian berikutnya ini lagi untuk digital elek, ini tanggal 14. Kita buat tanggalnya tanggal 14, kemudian keterangannya juga resip. Kemudian jumlahnya juga kalau resip pasti di sebelah kredit ya. Ini 286.100. Jadi sekarang saldonya tinggal, karena sebelumnya debit ini kredit dikurangi ya, 56.100.
Dan jangan lupa di sini dimasukkan kas resip jurnal untuk CRC01. Kemudian di jurnal penerimaan kas juga jangan lupa dibuat checklist ya, menunjukkan bahwa ini sudah diposting. Kemudian untuk digital elect sudah selesai, dan sekarang maju elect. Di maju elect kita lihat di sales jurnal apakah ada, ya ada tanggal 27 ya. Kemudian di general jurnal sini tidak ada. Kemudian di kas resip jurnal maju elect ini tanggal 25. Oke, berarti yang 25 ini dulu. Jadi kita buat tanggalnya tanggal 25. Kemudian keterangannya di sini resip ya. Dan kalau diterima piutang pasti di sebelah kredit. Oke, kita buat 19.800 ya, di kredit. Berarti saldonya sekarang, sebelumnya di debit, sekarang di kredit berarti dikurang ya, menjadi 0 ya, kosong. Kemudian jangan lupa di ref, karena ini tadi dari kas resip jurnal, buat CRC01. Dan di buku jurnalnya, jurnal kasnya juga jangan lupa dibuat checklistnya, menandakan ini sudah diposting. Kemudian satu lagi nih di sales jurnal tanggal 27, kita masukkan tanggal 27. Kemudian untuk keterangan bisa kita buat sales, jumlahnya kalau dari sales seperti di sebelah debit ya. Ini di debit ya, jumlahnya ini 467.500. Berarti saldonya sebelumnya 0, ini masuk di debit, dan saldo debit sekarang 467.500. Jangan lupa di sini dibuat sales jurnal 01, menunjukkan ini berasal dari sales jurnal halaman 01, dan di buku jurnal salesnya juga di checklist, menandakan ini sudah diposting. Kemudian untuk panen elect ini sepertinya nggak ada ya, sales jurnal nggak ada, di general jurnal pun tidak ada, dan di kas resip jurnal pun tidak ada panen elect ya. Kita lanjutkan untuk subsidiary ledger akun payable atau buku besar pembantu utang. Jadi untuk buku besar pembantu utang ini kita lihatnya nanti di purchase jurnal ya, di purchase jurnal, kemudian di general jurnal, dan di kas payment jurnal. Ini sumbernya. Yang pertama di sini ada Sahabat Jaya. Kita lihat untuk Sahabat Jaya di purchase jurnal ini ada tanggal 22 ya, tanggal 22. Kemudian di general jurnal ini tidak ada. Kemudian di payment jurnal Sahabat Jaya ya ada, ini tanggal 9 ya, 23.100.000. Maka kita buat di sini tanggalnya tanggal 9. Kemudian untuk deskripsi kita buat payment, pembayaran. Dan jumlahnya di sini utangnya di sebelah debit. Saya masukkan di debit 23.100. Saldonya sebelumnya di kredit, sekarang masuk di debit, berarti dia kurang ya, jadi 0. Kemudian jangan lupa untuk ref diisi, ini berasal dari CPJ01 ya, kas payment jurnal halaman 01. Kemudian di kas payment jurnalnya jangan lupa juga di sini dikasih tanda checklist, menunjukkan ini sudah diposting. Kemudian tadi ada lagi di purchase jurnal, masukkan di sini tanggal 22. Keterangannya kita buat purchase, kemudian jumlahnya kalau purchase ini hutangnya di sebelah kredit ya, ini akun payable di kredit ya, sebesar 421.740. Kemudian saldonya karena sebelumnya kosong, kemudian masuk di kredit, berarti sekarang saldo kredit sebesar yang baru masuk yang 421.740. Jangan lupa untuk kolom ref diisi di sini PC01, menunjukkan ini berasal dari purchase jurnal halaman 01, dan kolom ref di purchase jurnal juga jangan lupa diisi dengan checklist. Kemudian kita lanjutkan untuk firma makmur. Jadi firma makmur ini di purchase jurnal ada 1, kemudian di general jurnal tidak ada, di payment jurnal ada 1 ya, di tanggal 23 yang di purchase jurnal tanggal
29, berarti yang di payment dulu. Di tanggalnya tanggal 23, terangannya di sini kita buat payment, dan akun payable-nya di sebelah debit ya, ini debit. Maka kita masukkan di debit sebesar 17.600.000 ini. Ya, dan saldonya sebelumnya di kredit 17.600 ini masuk di debit, berarti saldonya sekarang 0 ya. Dikurang 0. Kemudian jangan lupa di sini kita buat CPC 01 ya, cash payment journal halaman 01. Dan di cash payment journalnya juga dibuat tanda checklist menunjukkan ini sudah di posting. Kemudian dari purchase journal ini ada satu tanggal 29. Tanggal 29 keterangannya bisa kita buat purchase, kemudian jumlahnya di sebelah kredit ini 366.520, maka kita masukkan di sini sama dengan 366.520. Jadi sekarang saldonya sebelumnya 0, ini masuk berarti tetap ya 366.520. Dan jangan lupa di sini kita buat purchase journal 01 ya, kita singkat PC 01. Dan di purchase journal juga dibuat tanda checklist menunjukkan ini sudah di posting. Kemudian selanjutnya kita ke PT Margonda ya, PT Margonda ya, kita lihat di purchase journalnya ada 1, kemudian di general journal ini Margonda ada 1 ya, ada 1 atas return, kemudian di payment ada 1, ada 2. Jadi kita lihat tanggalnya, ya di sini tanggalnya tanggal 10, berarti duluan yang di payment ya, ini tanggal 6. Jika kita buat tanggalnya di tanggal 6, terangannya di sini kita buat payment, dan di sebelah debit ini kita masukkan di debit 28.600, saldo sebelumnya 28.600, ini 28.600 berarti impas atau 0. Kemudian di sini jangan lupa dibuat cash payment journal 01 ya, atau CPC 01, dan di cash paymentnya juga dibuat tanda checklist. Kemudian berikutnya di purchase journalnya tanggal 10, kita buat tanggal 10, keterangannya kita buat purchase atau pembelian, dan di sebelah kreditnya, sebelah kredit ini 331.100, berarti saldonya sebesar ini karena sebelumnya 0. Jangan lupa di sini dibuat purchase journal 01, dan di buku purchase journalnya juga dibuat tanda checklist. Kemudian kita lihat di general journal, jadi ada 1 PT Margonda ini atas retur, dan ini akun payable-nya di sebelah debit. Maka kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 11, ini tanggal 11 ya. Kemudian di sini keterangannya bisa kita buat purchase retur atau retur pembelian, dan jumlahnya di sebelah debit. Kita masukkan 45.100. Berarti saldonya sekarang kurang ya, tadinya di kredit sekarang masuk di debit, maka dikurang. Ya tinggal 286. Kemudian di sini jangan lupa dibuat general journal 01 ya, menunjukkan ini berasal dari jurnal umum halaman 01. Kemudian kita lihat lagi di cash payment journal untuk PT Margonda ya, ini ada 1 lagi. Berarti kita buat tanggal 18, keterangannya kita buat payment, dan di sini jumlahnya di sebelah debit, ini debit 286. Berarti sekarang saldonya tadinya di kredit 286 dikurang 286 ya 0, habis saldonya. Dan jangan lupa di sini kita buat cash payment journal 01 ya, CPC 01. Kemudian di sini juga jangan lupa dibuat checklist. Sudah habis ya untuk buku besar membantu utang. Kemudian sekarang kita buat untuk daftar saldo dari masing-masing utang piutang. Yang pertama di sini daftar saldo untuk piutang. Di sini customer-nya adalah JP Elect ya. Kita lihat di sini di buku besar pembantu tadi untuk JP Elect.
Ya ini JB Elect ya, JB Elect ini saldonya. Kita ambil saldo akhirnya 188.100. Kita masukkan di sini di daftar saldonya 188.100. Kemudian yang kedua Digital Elect ini 56.100. Kita masukkan di sini sama dengan 56.100. Dan yang ketiga Maju Elect. Kita lihat di sini untuk Maju Elect saldo akhirnya ya ini 467.500. Dan yang terakhir untuk Panin Elect, kita lihat ini Panin Elect yang terakhir ya 3.300.000 ya. Sekarang kita jumlahkan sama dengan sum, kemudian kita blok di atasnya ya 709.500. Kemudian kita buat daftar saldo utang untuk Sahabat Jaya saldonya 421.740. Kita masukkan. Kemudian yang kedua untuk Firma Makmur 366.520. Dan yang terakhir untuk Margonda, CP Margonda ini PT Margonda ya 00. Jadi kita jumlahkan 788.260. Dan sekarang daftar saldo persediaan. Ini kita lihat dari kartu persediaan ya, pertama untuk HP Pavilion 14. Kita lihat dari kartu persediaan ya, ini HP Pavilion 14. Kita lihat saldo akhirnya berapa, 342.600. Kemudian yang berikutnya Dell. Nanti yang Dell ini, yang Dell yang bawahnya yang Dell 275.500. Kita jumlahkan. Selanjutnya kita lakukan cross check antara buku besar pembantu dengan buku besar umum, apakah saldonya sama ini tadi untuk piutang. Kita lihat di buku besar umum ya. Yang pertama untuk piutang ya, ini akun receivable untuk piutang ya, berdasarkan buku besar umum itu 709.500. Kemudian berdasarkan daftar saldo piutang di sini 709.500, sama ya, jadi sudah benar. Kemudian kita lihat lagi untuk hutang, kita samakan dengan buku besar hutang. Ini akun payable. Jadi buku besar hutang 788.260. Kemudian daftar saldo hutang 788.260, sama ya, berarti sudah benar. Kemudian berikutnya di sini persediaan. Kita lihat di merchandise inventory. Ya ini. Jadi berdasarkan buku besar 617.600 dan berdasarkan daftar saldo di sini 617.600. Jadi sudah sama. Sekarang kita lanjutkan untuk menyusun trial balance per 31 Desember 2021 atau neraca saldo. Yang mana nanti untuk saldo masing-masing akun di sini akan diambil dari saldo yang ada dalam buku besar ini. Sebagai contoh, pertama di sini ada akun cash in bank ya. Maka kita lihat buku besar cash in bank, saldo akhirnya di sini 207.70. Ya, kita masukkan ini di sebelah debit ya, kita masukkan di debit sini. Masukkan saldo akhir 207.70. Kemudian yang kedua untuk petty cash, ini akunnya sama petty cash, di petty cash juga kita masukkan sama ya, dari saldo akhirnya ya. Dan selanjutnya akun receivable, kita ambil saldo akhir. Kemudian cadangan kerugian piutang ya, di sini saldonya di sebelah kredit. Kemudian merchandise inventory di sebelah debit ya saldonya. Kemudian store supplies di sebelah debit.
Pet Insurance di sebelah debit, Private Rent di sebelah debit juga, Prepaid Tax di sebelah debit, Equipment and Cost di sebelah debit, kemudian Equipment Akumulasi Depreciation di sebelah kredit. Kemudian akun payable di sebelah kredit, kemudian action payable di kredit, kemudian income tax payable 0 ya, saldonya 0, kemudian VAT payable 0, kemudian VAT outcome di sebelah kredit, VAT outcome ya. Kemudian VAT income di sebelah debit. Kemudian Bank Mandiri Loan sebelah kredit. Raka Capital di sebelah kredit. Raka Driving di sebelah debit. Kemudian untuk sales di sebelah kredit ya. Kemudian sales return di sebelah debit. Dan berikutnya cost of goods sold di sebelah debit. Kemudian freight paid atau biaya angkut atau ongkos angkut sebelah debit. Kemudian advertising expense di sebelah debit. Kemudian telepon dan electric expense di sebelah debit. Kemudian store supplies expense di sebelah debit. Pajak expense di sebelah debit. Kemudian depreciation expense di sebelah debit. Insurance expense di sebelah debit. Kemudian rent expense di sebelah debit. Wax and salaries di sebelah debit. Other operating expense di sebelah debit. Interest revenue di sebelah kredit. Kemudian interest expense di sebelah debit. Dan bank service check di sebelah debit. Kemudian terakhir income tax expense 0 ya tentunya. Kemudian jika sudah selesai kita masukkan ke dalam neraca saldo. Sekarang kita jumlahkan. Kita ketik aja sama dengan sum. Kemudian kita blok kolom yang akan kita jumlahkan.
nih. 3187885. Kita kopikan ke sebelah, apakah hasilnya sama? Ya, 3187885 sama ya. Dengan demikian, pekerjaan kita untuk mengelola buku besar sudah selesai.